Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan belajar dari peristiwa perjumpaan antara Yakub dan Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan rohani yang namanya encounter atau perjumpaan itu adalah titik tolak awal dari seluruh perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Jadi saya ingin sampaikan, mengawali akan renungan kita, saudara dan saya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kalau kita belajar dari kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab itu rata-rata mengalami perjumpaan demi perjumpaan. Ya, dan tentunya encounter itu bukan hanya sekali seumur hidup. Ada satu peristiwa penting yang membuat seseorang berbalik. Kemudian dia mengenal Tuhan, kemudian dia mengabdi kepada Tuhan. Itu pasti ada titik tolaknya. Itulah yang disebut dengan encounter atau perjumpaan. Nah, kali ini kita akan belajar dengan membaca riwayat perjumpaan Yakub dengan Tuhan. Ya, saudaraku. Nanti kita akan belajar bahwa begitu luar biasa sebuah perjumpaan, karena setiap perjumpaan itu pasti ada janji-janji Tuhan yang akan diterima oleh orang yang mengalami perjumpaan. Kita lihat Kejadian 28 ayat yang ke-10 mulai. Judulnya Mimpi Yakub di Betel. Ini adalah kisah perjumpaan pertama dari Yakub dengan Allah. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ya, dia pergi melarikan diri dari kakaknya yang mau membunuh dia. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ya, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Jadi kalau saudara tidur butuh bantal, itu zaman dahulu saudara, waktu Yakub tidur nggak ada bantal, dia pakai batu, keras ya. Ya, makanya saudara bersyukur kalau bantalnya dari kasur, dari apa itu, bantal busa atau bantal karet yang empuk itu nyaman sekali. Kalau dulu ini pakai batu, saudara. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ayat 12, saudara. Tuhan menampakkan diri melalui mimpi. Jadi mimpi itu bisa dipakai Tuhan untuk sebuah perjumpaan. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Ya, saudara mudah ya menggambarkan ya. Ada sebuah tangga panjang sampai nembus ke langit begitu ya. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Naik turun. Wah, asik banget ya. Mimpinya luar biasa. Kemudian ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Jadi Tuhan, YHWH, tampil dan kemudian berfirman. Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Itu tempat itu nanti akan jadi waris. Tuhan mewariskan tanah itu kepada Yakub. Ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wah, luar biasa. Berkat itu sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan. Jadi melalui keturunan Yakub ini berkat itu akan mengalir. 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau.
kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Jadi aku akan melindungi engkau kemana saja engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi perjumpaan itu menghasilkan janji. Dan kalau yang berjanji itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, bisa dipegang, saudaraku. Ya, janjinya itu ya dan amin, dan janjinya itu kekal. Ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Jadi Yakub akhirnya menyadari akan kehadiran Tuhan melalui mimpi itu, sampai dia bangun, rasa gentar, rasa yang dahsyat luar biasa itu masih menguasai dia, dan dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di sini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut, gentar, dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Saudaraku, perjumpaan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang dahsyat. Kemudian dia berkata, ini tidak lain adalah rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Saudara, Tuhan itu kan Raja sorga, saudaraku ya. Kalau kita ketemu dengan Tuhan, sebetulnya itu adalah pintu gerbang sorga. Jadi kita tahu bahwa ya kalau dalam mimpinya Yakub itu, Yakub ada di bumi, mewakili kita manusia yang ada di bumi. Kemudian Tuhan ada di sorga, ya langit itu sorga. Kemudian ada tangga yang menghubungkan antara bumi dan sorga. Itu kasih karunia Tuhan. Kemudian malaikat naik turun. Dan Tuhan ada di situ. Lah yang penting ketika Tuhan hadir, ada perjanjian. Janji Tuhan di pintu gerbang sorga itu apa saja, saudaraku. Ini kita akan pelajari ya. Saya sudah tulis di sini ayat 14. Satu, Tuhan memperkenalkan diri. Jadi akulah, ayat 13 itu ya, Tuhan memperkenalkan diri, akulah Tuhan. Jadi kalau saudara ketemu dengan Tuhan, dia memperkenalkan diri, akulah Yesus Kristus juru selamatmu gitu. Itu salah satu peristiwa yang terjadi di gerbang sorga, saudaraku. Kalau saudara sudah ada di gerbang sorga, berarti saudara itu punya kesempatan akses untuk masuk ke sorga ya. Jadi itu jalan menuju ke sorga. Tuhan memperkenalkan diri, akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, Allah Ishak. Kemudian ada janji apa, saudaraku? Tempat di mana engkau berbaring itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Jadi ada janji waris. Aku wariskan tanah itu bagi kamu. Tanah ini mewakili akan pekerjaan Tuhan yang luas dan besar di masa depan, sampai pada keturunan Yakub. Kemudian ayat 15, saudaraku, ya kalau di situ ayat 14-nya dikatakan, akan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Jadi janji akan ada banyak keturunanmu dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Tapi yang lebih penting, olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi ini akan dapat berkat. Makna rohani, saudaraku, sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang kita alami, itu akan mengandung janji bahwa Tuhan akan memberikan warisan.
Dan warisan itu tujuannya adalah supaya kamu ini mengembang. Mengembang dalam artian apa? Makin bertambah banyak. Nah, kalau secara rohani yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan itu makin bertambah banyak. Karena mereka akan memperoleh berkat. Saudaraku, berkat ini bukan soal uang, bukan soal ternak yang banyak, ya kalau zaman itu ternak yang banyak, bukan. Tapi keselamatan itu sampai kepada semua yang ada di timur, barat, utara, selatan, melalui Yakub dan keturunannya. Itu janji, saudaraku, ya. Kita tangkap pengertiannya secara rohani. Kemudian berikutnya, ayat yang ke-15, sesungguhnya aku menyertai engkau. Jadi janji penyertaan itu paling penting. Seringkali kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita merasa sendirian. Ketika kita dalam kondisi susah, dalam kondisi bermasalah, kita ini sendirian. Tetapi Tuhan menyertai. Dan Tuhan akan melindungi kita. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, jadi disertai dan tidak akan ditinggalkan. Tetapi ada satu janji, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Jadi kamu tuh mau kemana saja engkau akan kembali. Kembali kemana? Ke negeri ini. Negeri ini itu apa? Yaitu tempat di mana dia berbaring. Tempat di mana dia berbaring itu apa? Gerbang surga, saudaraku, ya. Jadi kita ini nanti mau jadi berkat kemana saja, Tuhan berjanji kamu nanti akan kembali kepadaku. Kamu akan masuk surga. Itu janji yang luar biasa. Janji penyertaan dan janji akan kembali ke gerbang surga, ke rumah Allah. Dan Tuhan itu setia. Ya, jadi aku tidak akan meninggalkan engkau, ayat 15 bagian akhir, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Janji manusia bisa berubah, bisa dibatalkan. Janji Tuhan kekal selamanya. Saudara, secara jasmani benar loh, keturunan Yakub itu sudah tercerai-berai, sudah menjadi diaspora ke sana kemari, ya, tercerai-berai ke sana kemari. 14 Mei 1948 mereka kembali menjadi sebuah negara. Sampai sekarang, saudaraku, ini perang-perang ini, ya, Israel. Saudara, ini adalah janji. Karena Tuhan yang berjanji, maka tidak ada yang mustahil untuk digenapi. Itu secara daging, secara jasmani. Tapi kalau makna rohaninya, janjinya, saudaraku, kita akan mengembang ke utara, selatan, barat, timur, membawa akan kabar keselamatan, membawa akan kasih Kristus itu kepada semua orang, dan mereka akan beroleh berkat, yaitu keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, melindungi kita kemana saja kita pergi melayani, dan kita akan dibawa kembali kemana? Ke gerbang surga pada waktunya. Itu janji ketika ada sebuah perjumpaan. Saudaraku, mari kita merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan bukan hanya sekali. Saya seringkali katakan, from one encounter to another encounter. Dari satu encounter atau perjumpaan, kita akan dibawa pada perjumpaan lagi, perjumpaan lagi, perjumpaan lagi. Dan itu yang membuat kita semakin hari semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Tuhan Yesus memberkati.